Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lutfiani dari Program Studi Pendidikan Matematika tingkat 1. Akan membahas tentang matriks elementer dan metode untuk menentukan A inverse. Baik, langsung saja. Di sini terdapat definisi. Suatu matriks n kali n disebut matriks elementer atau elementary matrix jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks identitas IN, n kali n dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Berarti yang dapat digarisbawahi dari definisi ini adalah matriks identitas IN, n kali n dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Kita ke contoh pertama, matriks elementer dan operasi baris. Nah, di bawah ini terdapat 4 matriks elementer dan operasi-operasi yang menghasilkannya. Matriks pertama terdapat 2 baris dan 2 kolom, berarti matriksnya 2 kali 2. Dengan operasi barisnya yaitu kalikan baris kedua I2 dengan min 3. Untuk matriks yang kedua terdapat 4 baris dan 4 kolom, berarti matriksnya 4 kali 4. Dengan operasi barisnya yaitu pertukaran baris kedua dan keempat I4. Untuk matriks yang ketiga terdapat 3 baris dan 3 kolom, berarti matriksnya 3 kali 3. Dengan operasi barisnya yaitu tambahkan 3 kali baris ketiga I3 ke baris pertama. Kemudian matriks yang keempat terdapat 3 baris dan 3 kolom. Untuk operasi barisnya yaitu kalikan baris pertama I3 dengan 1. Jadi, ketika suatu matriks A dikalikan dengan sisi kirinya, matriks elementer pada E, dampaknya adalah dilakukannya operasi baris elementer terhadap A. Selanjutnya, kita ke contoh 2, penggunaan matriks elementer. Perhatikan matriks A yang memiliki 2 baris dan 4 kolom. Kolom pertama 1, 2, 1, kolom kedua 0, min 1, 4, kolom ketiga 2, 3, 4, kolom keempat 3, 6, 0. Dan perhatikan pula matriks elementernya. Kolom pertama itu 1, 0, 3, kolom kedua 0, 1, 0, kolom ketiga 0, 0, 1. Nah, matriks elementer ini diperoleh dari penjumlahan 3 kali baris pertama I3 ke baris ketiga. Kemudian yang akan dicari yaitu hasil kali EA atau matriks elementer dengan matriks A adalah sebagai berikut ini. Untuk kolom pertama menjadi 1, 2, 4, kolom kedua 0, min 1, 4, kolom ketiga 2, 3, 10, kolom keempat 3, 6, 9. Dengan cara mengalikannya yaitu setiap baris pada matriks elementer dikalikan dengan setiap kolom pada matriks A. Kita coba hasil kali matriks elementer dan A pada kolom pertama. Baik, langkah awal kita ambil baris pertama pada matriks elementer. Kemudian kolom pertama pada matriks A. Oke, kita coba 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 1, hasilnya 1. Benar. Kolom pertama, baris pertama pada hasil kali matriks elementer dan matriks A hasilnya benar 1. Kemudian kita cari baris kedua kolom pertamanya. Oke. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1. Hasilnya 1. Jawabannya benar. Coba kita lihat pada kolom pertama, baris pertama, hasil kali matriks elementer dan A, jawabannya 1. Sekarang kita coba buktikan.
baris kedua kolom pertama dari hasil kali matriks elementer dan A. Jawabannya 2, coba. Berarti kita ambil baris kedua dari matriks elementer dengan kolom pertama dari matriks A. Kita coba. 0 kali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 1. Jawabannya 2, benar. Sekarang pada baris ketiga kolom pertama. Apakah jawabannya benar 4? Kita coba ambil baris ketiga dari matriks elementer dan kolom pertama dari matriks A. 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Hasilnya 4. Benar. Nah, dan seterusnya caranya seperti itu. Selanjutnya ke contoh 3. Operasi baris dan operasi baris inverse. Pada masing-masing contoh berikut ini, suatu operasi baris elementer dilakukan terhadap matriks identitas 2 kali 2 untuk memperoleh matriks elementer E. Kemudian E dikembalikan menjadi matriks identitas dengan melakukan operasi baris inverse. Sekarang kita perhatikan matriks awalnya, baris pertama 1, 0, baris kedua 0, 1. Kemudian dioperasikan, yaitu kalikan baris kedua dengan 7, sehingga baris kedua menjadi 07. Dioperasikan lagi, kalikan baris kedua dengan 1/7, sehingga baris kedua menjadi 01. Kemudian dioperasikan lagi dengan menukarkan baris pertama dan kedua, sehingga baris pertama menjadi 01 dan baris kedua menjadi 10. Dioperasikan lagi dengan menukarkan baris pertama dan kedua. Baris pertama menjadi 10, baris kedua menjadi 01. Dioperasikan lagi dengan menambahkan 5 kali baris kedua ke baris pertama, sehingga baris pertama menjadi 15. Kemudian lakukan lagi operasi terakhir dengan menambahkan min 5 kali baris kedua ke baris pertama, sehingga baris pertama menjadi semula lagi, yaitu 10, dan baris kedua juga 01. Kemudian ke contoh 4, menggunakan operasi baris untuk menentukan A inverse. Tentukan inverse dari matriks A dengan anggotanya. Kolom pertama 1, 2, 1, kolom kedua 2, 5, 0, kolom ketiga 3, 3, 8. Pada contoh ini kita ingin mereduksi A menjadi matriks identitas melalui operasi-operasi baris dan secara simultan melakukan operasi yang sama terhadap I untuk memperoleh A inverse. Untuk mencapai hal ini kita akan menggabungkan matriks identitas sebelah kanan dari A, sehingga menghasilkan matriks dengan bentuk A samping I. Kemudian kita akan melakukan operasi-operasi baris terhadap matriks ini hingga sisi kiri tereduksi menjadi I. Operasi-operasi ini akan mengubah sisi kanan menjadi A inverse, sehingga matriks akhir akan berbentuk I samping A inverse. Kita perhatikan perhitungannya sebagai berikut. Matriks awalnya A samping I, kemudian dari matriks awal itu dioperasikan dengan menambahkan min 2 kali baris pertama ke baris kedua dan min 1 kali baris pertama ke baris ketiga. Kemudian dioperasikan lagi dengan menambahkan 2 kali baris kedua ke baris ketiga. Dioperasikan lagi dengan mengalihkan baris ketiga dengan min 1. Dioperasikan lagi dengan menambahkan 3 kali baris ketiga ke baris kedua dan min 3 kali baris ketiga ke baris pertama.
sampai pada operasi akhirnya, yaitu dengan menambahkan min 2 kali baris kedua ke baris pertama. Maka diperoleh matriks akhirnya yaitu I samping A inverse. Cukup sekian pembahasan mengenai matriks elementer dan metode untuk menentukan A inverse. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.